kata Imam Ghazali, marah itu adalah kobaran api bersumber dari neraka yang mengancam hati. Ini dari neraka yang mengintai hati. Jadi begini, kita punya hati. Sebetulnya di dalam hati ini itu ada api yang terpendam di lubuk hati kita. Itu ada terpendam nyala api sebagaimana terpendamnya bara di bawah tumpuan abu. Kalau kita bakar kayu, di atasnya abu, kita wis gak ono apa-apa, ono wis dadi aku wis gak ono, keri-keri mbok idai, keri-keri wis. Makanya kalau pemadam kebakaran itu ada langkah-langkahnya, ada langkah pemadaman, ada langkah pendinginan. Nah, pemadaman tok, tapi ternyata belum pendinginan, yo angel. Itu juga demikian. Jadi abu di bawahnya itu masih ada bara. Hati itu di dalamnya terselip nyala api. Dan itu akan nyala api itu akan berkobar kalau dipicu oleh kemarahan. Lah, apa pemicu kemarahan? Biasanya itu al-kibru ad-dafin, karena merasa kiber, sombong. Wesa, kamu tidak akan marah kalau kamu tidak akan punya marah kalau kamu rendah hati. Kita itu marah karena kiber, punya kesombongan, merasa pantas marah. Jadi orang itu akan marah, munculnya marah didahului oleh merasa sombong, tinggi hati. Kandani gak, itu berarti sing diamuk itu berarti dipandang rendah, dia merasa tinggi. Tuh. Marah kepada orang yang di atasnya juga iya. Wong pinter kok ngono, ngawur. Pinter kok ngawur. Dia itu bodoh. Ngono wong pinter kok ngawure ra karuan gitu kan gitu. Itu berarti untuk aspek pinter dia mungkin merasa di bawah, tapi orang ngawur itu merasa di atasnya dia. Maka marah bisa dilakukan orang yang setara di atas atau dari bawah ke atas, itu bisa, asal ada kiber yang terpendam. Sebagaimana batu memercikan api dari besi mbok sawat batu, ting ada perci apinya. Nah, orang-orang yang melihat dengan mata hati nurul yakin itu tahu manusia itu kenapa ada terpendam itu bara api itu tadi yang nanti keluar kalau dipicu kemarahan. Itu karena manusia itu, ini orang yang tahu menilai, itu ada irkun yunza'u minhu irkun ila syaitonil lain, ada otot, ada karakter yang terhubung dengan setan. Jadi ada jaringan yang terhubung dengan setan. Kalau api kemarahannya menyala, maka jaringannya menguat, sinyalnya jadi kuat. Karena apa? Kholaqtani. Jadi iblis itu kan bilang pada Allah, ya Allah, saya ini kok disuruh sujud sama Adam itu loh. Saya ini kan lebih mulia. Jenengan ciptakan dari api. Adam itu apa itu dari tanah. Lebih mulia saya. Ini kan gumede ya, kiber itu tadi ya, sombong. Nah,
Jadi orang yang marah itu berarti sinyalnya dia menguat kepada setan, hubungan dia ke setan menguat itu. Terus fa inna syaitana sa'natin asukun lah memang karakternya setan iblis itu dibuat dari api, ya memang api itu kan menyala berkobar. Tidak ada kok api tenang, itu tidak ada. Yang tenang itu tanah itu tenang, tidak berkobar-kobar, tidak bergerak-gerak, tidak bergoncang-goncang. Tapi kalau api itu mudah bergoncang. Itu sesuai karakter setan dan Adam. Nah, orang kalau marah itu akan memunculkan dendam dan hasud. Nah, itu nanti urusannya kenapa? Ya pokoknya pangkalnya di hati. Ada segumpal darah, idza soluhat soluhal jasadul kullu. Kalau segumpal darah di badan kita itu baik, maka semua baik. Kalau kita punya kesadaran itu, maka bahwa dengki dan hasud itu mencelakakan, ya kita harus tahu. Karena marah itu buruk, dengki buruk, dendam juga buruk. Itu kalau kita tidak tahu, ya akan melakukannya. Barang siapa tidak mengenali keburukan, pasti jatuh di sana. Orang yang sudah mengenali keburukan, itu juga sudah mengenal, sekalipun sudah tahu, itu juga akan jatuh di sana kalau tidak tahu bagaimana caranya menghindar. Kowe numpak sepeda motor, gak iso numpak sepeda motor, kan membahayakan. Tuh. Akhirnya kamu belajar, nak numpak sepeda motor itu iki nggo ngegas, iki nggo rem, wis ngerti. Wis ngerti, tapi ini baru ngerti teorinya. Tuh. Belum tahu cara menggunakannya. Iku rem, iku gas, iku bel, iku rating, sudah tahu, tapi tidak tahu cara mengoperasikannya. Yo cilaka, akhirnya mbok gas, jare gas iki maju, iki rem maju. Akhirnya mbok pidak buareng, yo gas yo rem, waduh gasnya buanter, rime dipedak kuat. Sikile cokot semut, diangkat jegrek langsung nyedal. Apa standing, sing standing ora sepeda motor, standing penumpang mencelat maksudnya. Nah itu, jadi harus tahu, karena ini buruk harus kita kenali, tidak cukup menengali, tapi bagaimana mengatasi. Wanahnu, kata Imam Ghazali, wanahnu utawi kita iku nadhkuru bakal nutur sapa kita damal. Dalam kitab ini tentang tercelanya marah, dendam dan dengki, MDD, marah, dendam, dengki. Ini yang akan dijelaskan apa saja. Ini daftar isinya. Jadi dzamul ghadab, marah itu tercela. Terus nanti dilanjutkan dengan bahayanya dendam dan iri. Ya itu secara umum. Secara detail urutannya begini: mencela dzamul ghadab, mencela marah, terus hakikatnya marah, terus apakah amarah itu bisa dihilangkan dengan riyadhah apa tidak, apa faktor yang memicu kemarahan, bagaimana mengobati kemarahan setelah dia muncul, menerangkan kemuliaan menahan amarah, ya, dan batas apa kemarahan itu diperbolehkan. Satu, marah. Yang kemudian heket, dendam. Apa arti dendam? Apa yang
muncul akibat orang punya dendam. Kemuliaan mengampuni, tidak mendendam. Itu terkait D kedua. D yang kedua, dengki atau iri. Yang diterangkan tercelanya bagaimana hasad atau dengki itu tercela. Apa hakikatnya? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana mengobatinya? Kenapa Kenapa hasad atau dengki itu justru sering terjadi di antara teman, di antara sesama, di antara saudara. Kowe kan ora tau iri karo aku ah. Duwe mobil, kowe kan gak ngiri ya. Soalnya kowe gak levelku. Sing ngiri karo aku nek duwe mobil iku wong sing level aku. Ngono. Aku yo ora iri kowe duwe sepeda motor Grand iki. Ora iri aku. Gitu. Soalnya apa? Ya itu tidak ada faktor. Jadi kenapa kasratul hasad itu bainal amsal? Hai orang-orang yang setara itulah. Kalau tidak setara, tidak ada hasad. Itu nanti akan diterangkan. Sing meri kowe duwe Grand itu krono itu adalah orang sing nombake sepeda ontel. Tuh. Lah sing duwe sepeda ontel yo dihasut karo kancane. Dudu kancane sing duwe Grand apalagi sing duwe mobil, tapi sing gak duwe sepeda ontel. Gitu. Rumangsa padha padahal kerjane ya padha. Nah, sing duwe mobil ora bakal meri. Wih, iku malah dia kuat tuku ondal, aku malah ra kuat. Ya ora iku. Makanya penyakitnya bukan hasud. Si kaya kepada miskin penyakitnya bukan hasud, tapi penyakitnya kiber. Lah si miskin kepada si kaya penyakitnya bukan kiber. Apa itu? Mobil. Mobil. Apa itu? Ndak lo ngaku Grand. Itu tidak. Nah, yang seperti ini itu diuraikan dengan bagus oleh Imam Ghazali supaya bisa disehatkan. Nah, sebagaimana tadi kita sebut medikalisasi penyakit spiritual. Kola bayan utamil ghadabi utawi kiku. Nah, tadi sudah diterangkan daftar isi dalam kitab Dzamil Ghadab. Apa saja yang dibahas dalam Dzamil Ghadab ini? Pertama adalah bayan Dzamil Ghadab. Keterangan penjelasan bahwa marah itu tercela. Sebelum diterangkan hakikatnya di anatomi, yaitu tadi dijelaskan dijelaskan bahwa marah itu amarah, marah murka, marah itu tercela. Allah membandingkan orang kafir dengan orang mukmin. Kalau orang kafir itu marah itu kemarahannya saking dukung mendukung. Jadi karakter orang kafir itu nek marah ngejak kancane terus diwangi kancane ngamuk. Hamiyatul jahiliyah. Terus karakter orang mukmin itu suka ketenangan. Jadi dipancing, diprovokasi masih sabar, maksudnya wah ini diprovokasi kalau terhasut nanti malah merusak. Ini harus dicarikan solusi yang apa istilahnya, solutif, solusi yang sejuk, solusi yang tidak gaduh gitu. Tapi wong memang ono wong itu senengane ya golek perkara nek ono geger wis seneng gitu. Jadi untuk video wah iki ngene iki cara kowe piye ngene iki wah itu wah terus golek tandingane video iki
Pokoknya sing serune gak ono serune gak seneng. Itu hamiyatul jahiliyah. Itu ja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatul jahiliyah. Seru-seruan itu karakter wong kafir. Lah orang mukmin itu tenang. Ono problematika diselesaikan dengan tenang. Soalnya kalau hanya seru-seruan, mengatasi masalah dengan seru, itu nanti masalah tidak selesai, tambah masalah baru. Tapi kalau masalah diserahkan tanpa gaduh, masalah selesai, tidak menimbulkan masalah yang baru. Ngono. Itu fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wal mu'minina. Terus ayat wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahliha. Jadi kalau karakter malah seneng ndi? Wis senengan rame debat nang medsos ini wis hamiyatul jahiliyah. Nek kowe mukmin yo anzalas sakinah karek nilai. Tuh. Ibnu Umar matur Kanjeng Nabi, kula nyuwun jenengan dohake amal, satu saja amal, ampun kata-kata nggih kula nyuwun pun jenengan ijazahi ngamalno napa. Matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki ngamalno napa, ampun kata-kata nggih, mangke kula cekeli. Pokoke ning ampun kata-kata. Ampun kata-kata kok ngeyel. Ya wis dijawab banjure la taqdo. Saya aja ngamuk latah to. Lho Kanjeng Nabi kula niku nyuwun jenengan doi ngamal napa kula lakoni pun niku tok pun cukup. Jawabe ngadi, aja muring-muring. Lho kula niku mboten muring-muring kok. Kula niku nyuwun jenengan ngedono ngamal napa. Ning ampun kata-kata aja muring-muring. Baleni sampai ketiga. Ora mudeng-mudeng iki cah iki. Maksudnya apa? Ya ngamale ku aja muring. Jadi kira mudeng iki. Ora mudeng nek ternyata amal yang diberikan oleh apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu lata untuk itu amal. Aja muring-muring. Kula niki tanglet kok malah jenengan. Mboten muring-muring kula niki namung tanglet lata untuk iya aja muring-muring lho kula niku ora nyambung blas iki angel. Itu tidak hanya sahabat Ibnu Umar tapi Ibnu Amr juga iya. Sekarang Nabi niku ditanya ya Pak. Nabi itu punya metode pendidikan yang macam-macam. Ya. Kalau ini tadi kan ditanya sahabat. Lain waktu Nabi yang bedai bertanya kepada para sahabat, sahabat-sahabat, nek cara menurut kalian orang yang kuat perkasa itu yang bagaimana? Orang yang perkasa itu ya yang menang kalau duel Kanjeng Nabi menangan, gak ono sing wani nantang lah. Salah. Orang perkasa itu orang yang kalau dia marah bisa ditahan. Padahal kalau marah dia bisa melampiaskan. Ngamuk karo cah cilik dimpet, lah iku orang perkasa. Nek cah cilik ngamuk karo wong gedhe dimpet, iku ya ora perkasa, iku ae krana wedi wae. Jadi yang namanya manusia perkasa itu yang marah terus dia tahan. Nah, itu perkasa. Padahal kalau dia lampiaskan itu bisa memilih tidak melampiaskan. Ada lagi Nabi, barang siapa yang menahan amarahnya Allah menutupi cacatnya. Biasanya wong ngamuk itu terus tekan didi malah ngetokno elike. Apalagi Yahya, Nabi Yahya kepada Nabi Isa. Ini apa ini hubungannya? Paman dan keponakan. Kowe aja ngamukan yo. Isa
kowe dadi nabi aja ngamukan. Apa jawabnya Nabi Isa? Kula niku nek ampun ngamukan nggih mboten saged, abot mboten ngamukan niku. Nggih. Ya wis nek ngono ngene ae tak ijoli. Kowe aja memperkaya diri. Aja nglumpukno bondo donya. Wah, nek niki kula saged nek niki. Ngono lho. Jadi disuruh menahan marah, merasa tidak mampu. Tapi disuruh menghidup, mengabaikan harta, itu merasa mampu. Awake dhewe ngono ora. Kowe dipengen ngamuk, ketok iso ketoke. Dipengen nglumpukno harta, malah luwih iso wong ora mesti nglumpukno. Malah luwih iso. Barang siapa marah itu sama dengan dia mendekat ke neraka jahanam. Apa hal kata Nabi, apa hal yang paling berat paling berat dihadapi manusia kalau dimurkai Allah? Supaya tidak dimurkai Allah, kamu jangan marahan. Gitu. Itu adalah Quran dan hadis tentang tercelanya marah. Sekarang al-athar utawi iku pira-pira